Ya, pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami. Jakarta Memilih dari warga untuk Jakarta. Ya, kalau tadi kita saat break ya, Afi ya, kalau kita dengar para pendukung, para kandidat yang ada di belakang. Seru sekali ya. Seru dengan yel-yel masing-masing. Kita mungkin ingin singkat ya, dengar yel-yel mereka sejenak. Mana yel-yelnya? Boleh kita lihat bagaimana serunya nih para Sudah yakin dengan pilihan Anda? di sana? Sudah yakin? Jangan terlalu yakin dulu. Kita ikuti dulu dialog antara warga dengan para kandidat malam hari ini. Baik, terima kasih banyak. Para supporter harap tenang. Ya, Oke, ini kita akan lanjut. salah satu bentuk antusiasme warga DKI Jakarta ya. Baik, kita akan lanjutkan acara ini. Ya, Silakan, Indra. baik. Sekarang kita sudah masuk pada bagian warga yang berdialog dengan para calon pemimpinnya. Di Museum Arsip Nasional ini seperti yang kita sebutkan sudah ada 2 warga yang akan bertanya kepada para calon pemimpinnya. Kami persilakan kepada warga yang sudah siap dengan mikrofon untuk langsung Silakan Bapak, bertanya. silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Nama saya Samuel Parantian, jadi warga DKI sejak 1964, berasal dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Saya ingin bertanya, akhir-akhir ini ada perkembangan dari real estate yang sangat eksklusif atau yang kita kenal sebagai cluster system, di mana tukang bakso, tukang kerak telur sudah tidak bisa memasuki areal tersebut. Saya mau tanyakan kepada para kandidat, bagaimana kiat bapak-bapak untuk tetap memelihara solidaritas sosial sebagai satu bangsa yang heterogen. Terima kasih. Baik, terima kasih Ya. Bapak. Kita akan dengarkan 2 pertanyaan. Tadi sudah 1 pertanyaan, pertanyaan kedua. Kami Silakan. persilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mahfud Fasa. Saya ingin bertanya kepada kandidat gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Yang pertama, menurut Bapak, perspektif Bapak, apa sih penyandang disabilitas atau penyandang cacat itu? Yang kedua, penyandang cacat atau penyandang disabilitas di Jakarta sampai sekarang masih banyak perlakuan diskriminasi dan tidak akses. Sehingga belum optimal menikmati hasil-hasil pembangunan di DKI Jakarta. Sehingga kalau Bapak-Bapak terpilih, apakah kebijakan atau perlakuan yang akan dilakukan oleh terhadap kebijakan-kebijakan terhadap penyandang disabilitas di DKI Jakarta yang jumlahnya sangat banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. menarik sekali 2 pertanyaan Benar ini sekali. ya. Kalau boleh kita garis bawahi tadi pertanyaan tentang bagaimana menjaga solidaritas begitu ya. Yang kedua bagaimana membuat tidak ada diskriminasi bagi Iya, kaum memberikan difabel kenyamanan ini. untuk semua warga. Untuk semua Betul. bagi warga DKI Jakarta. Baik. Ini akan dijawab oleh seluruh kandidat, Afi. 2 pertanyaan tersebut. 2 pertanyaan tersebut dengan waktu menjawab 2 menit. Kita mulai Ya. dari pasangan kandidat nomor urut 4. Kami persilakan. Baik, ya oke. Terima kasih dari 2 warga kita yang telah menyampaikan aspirasinya yang amat sangat menarik tentu saja. Kedua-duanya menurut saya menjadi bagian dari tantangan untuk merealisasikan sila yang kelima daripada Pancasila kita, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentu saja kita berada di Jakarta bagian daripada Indonesia, maka keadilan sosial kepada seluruh warga Indonesia, baik mereka yang berprofesi sebagai tukang bakso, maupun juga tukang somai, maupun mereka yang mempunyai real estate yang besar-besar itu, diharuskan menghadirkan suatu kondisi di mana keduanya tidak menghadirkan gap yang tebal dan benar menghadirkan masalah sosial di antara kedua kelompok itu. Termasuk juga rekan-rekan kita yang mendapatkan takdir dalam kondisi yang disebut sebagai penyandang cacat. Tentu penyandang cacat bukanlah sesuatu yang secara prinsip diinginkan oleh rekan-rekan semuanya. Rekan-rekan tentu ingin hadir, lahir sebagaimana yang lainnya, lengkap dengan segala kelengkapannya. Itulah karenanya kami melihat bahwa penyandang cacat bukanlah mereka yang harus disebut sebagai orang yang cacat, tapi mereka yang kemudian mendapatkan kondisi di mana kelengkapan bagian tubuhnya tidaklah selengkap yang lainnya. Tetapi itu bukan berarti menghalangi mereka untuk berprestasi lebih bagus bahkan daripada yang anggota tubuhnya lengkap. Tetapi dari pihak pemerintah tentu saja diwajibkan sesuai dengan perintah Undang-Undang Dasar untuk menghadirkan dan mengayomi dan menghadirkan beragam peraturan perundangan bahkan peraturan gubernur, peraturan daerah untuk memungkinkan warga kita baik itu penyandang cacat maupun bukan, baik itu pedagang bakso maupun bukan, untuk menjadi bagian dari yang mengintegrasikan bangsa Indonesia, menguatkan hubungan sosial di antara warga bangsa Indonesia. Baik. Masih ada waktu? Silakan. Ada tambahan sedikit.
untuk penyandang cacat sangat penting dibuat kebijakan agar akses mereka kepada tempat-tempat publik, transportasi publik dibuka, termasuk gedung-gedung umum. Ya. Saya kira begitu. Baik, terima kasih. Kita langsung saja. langsung mendengarkan jawaban dari pasangan kandidat nomor urut 5. Waktu Anda dimulai dari sekarang. Klaster itu adalah wujud dari pembangunan dengan cara menggusur. Kita tidak ingin melakukan seperti itu, menghilangkan perkampungan kumuh dan mendirikan rumah-rumah mewah sehingga jelas jurang kaya dan miskin itu. Itulah yang membuat kerenggangan sosial dan menimbulkan penyakit-penyakit sosial dan keretakan sosial yang membawa implikasi pada persoalan-persoalan yang makin kompleks, misalnya resistensi warga terhadap pembangunan rumah ibadah, kemudian jurang kaya miskin yang tidak kunjung pernah bisa kita atasi, bahkan semakin menciptakan yang kita sebut potensi tunnel effect, yaitu tatkala satu kekuatan maju terus tapi kekuatan yang lain mandek. Nah yang mandek itu akan marah kepada yang maju terus. Untuk yang cacat, Bang Bim akan menjawabnya. Iya, terima kasih. Di DKI itu ada sekitar 12.241 penyandang cacat, 3.706 itu sekitar itu penyandang cacat cacat tubuh. Ya, harusnya di DKI ya 100 perusahaan yang mempunyai 100 karyawan itu menyerap 1. Jadi 1 harus diserap itu. Itu contohnya ya, saya sudah membuat juga, perusahaan kecil ya sudah menyerap itu. Dan saya rasa nanti harus ada perda yang memang berpihak kepada masyarakat penyandang cacat itu. Ya, affirmative action harus diberikan pada penyandang cacat, pada masyarakat kelompok yang minoritas dan sebagainya. Saya rasa ini sangat contoh, jadi sebenarnya kecil sekali. Artinya kalau saja ada 1.200.000 yang bekerja itu terserap semua penyandang cacat itu karena kecil. Baik, ya. Waktu Anda sudah habis, langsung saja kita persilakan pasangan kandidat nomor urut 6 sama waktunya 2 menit dari sekarang. Kami persilakan. Ya, kalau kita mau taat dengan aturan, sebenarnya masalah seperti ini tidak akan menjadi mencuat. Berdasarkan fakta yang ada seharusnya di setiap real estate yang berupa klaster-klaster itu minimal 30% itu ada fasum dan fasos, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang boleh digunakan juga oleh warga sekitar. Nah, fakta yang terjadi adalah pengawasan begitu lemahnya sehingga bisa melarang warga umum sekitar. Dan contoh yang paling bagus itu adalah Ancol. Ancol itu seharusnya pantai itu milik publik. Tapi sekarang tidak bisa dikuasain oleh badan hukum tertentu. Kemudian kepada saudara-saudara yang menyandang disabilitas, seharusnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih ramah. Contoh saja, bagi yang menggunakan kursi roda, bisa tidak menggunakan trotoar gitu? Tidak bisa, karena trotoar atau kaki lima atau pedestrian itu terkotak-kotak digunakan oleh yang jualan bunga, bahkan sepeda motor juga lewat di situ. Belum lagi misalnya fasilitas yang lebih canggih, lift, toilet, dan sebagainya. Prinsip keadilan yang paling utama di sini. Setiap warga negara, apapun kondisinya, dia berhak hidup secara layak di bumi pertiwi yang kita cintai ini. Jadi tidak boleh ada diskriminasi. Oleh karena itu, selayaknya semua apa saja yang berkaitan dengan kepentingan publik harus juga memperhatikan kepentingan warga yang terbatas dan baik secara sosial maupun secara fisik, termasuk lapangan pekerjaan. Terima kasih. Baik, Ya, terima baik. kasih. Dan langsung kita akan dengarkan pasangan kandidat nomor urut 2. Waktu Anda dimulai dari sekarang. Di dalam kehidupan bermasyarakat, sebuah kawasan itu selalu masyarakat itu terdiri dari atas, menengah, dan bawah. Seorang presiden pun juga memerlukan sopir dan pembantu rumah tangga. Oleh karena itu, atas, menengah, dan bawah ini tetap harus diwadahi dalam sebuah kawasan.
Untuk itu sektor ekonomi makro dan mikro tetap harus menjadi sebuah kebutuhan di dalam sebuah kawasan, formal maupun informal, sehingga kaki lima tetap harus terwadai. Oleh karena itu kalau saya jadi gubernur nantinya, maka real estate, pengusaha real estate itu harus memberikan kontribusi sebuah kawasan sekian persen, katakanlah 30% dari areal yang dia kelola, untuk mengembangkan sebagai wadah atau tempat sektor formal maupun informal. Dengan demikian maka tidak perlu lagi nanti pedagang kaki lima itu kesulitan untuk masuk pada sebuah kawasan, karena memang sudah terwadai di dalam sebuah perencanaan. Kemudian yang kedua masalah penyandang cacat. Di dalam pembukaan UUD 45, di situ dikatakan yang terakhir, melindungi setiap warga negara. Oleh karena itu semua warga negara ini harus kita lindungi. Yang kita prioritaskan adalah orang-orang lemah, termasuk orang cacat. Tetapi anehnya di Jakarta ini sama sekali tidak ada fasilitas orang cacat. Tempat untuk berjalan kaki bagi orang cacat itu sama sekali tidak ada. Di berbagai negara itu dan di kementerian-kementerian pusat pun hanya ada di Kementerian Sosial. Kementerian yang lain nggak ada. Oleh karena itu kalau saya jadi gubernur, maka fasilitas orang cacat itu akan saya berikan agar mereka untuk memberikan kemudahan bagi mereka melakukan suatu pekerjaan. Silakan ditambah, Wakil. Tugas pemimpin itu adalah menunjukkan keberpihakannya. Keberpihakan kepada semua kalangan, apalagi masyarakat kita yang cacat. Jadi pemerintah, khususnya pemimpin, harus menunjukkan keberpihakan bagi kepentingan masyarakat Sayang sekali cacat. waktunya sudah habis. Kita berikan aplaus dulu Kepada seluruh pasangan kandidat yang hadir malam hari ini. Semoga warga yang bertanya tadi juga sudah mencatat dan kemudian nanti menagihnya kalau salah satu dari pasangan kandidat ini terpilih. Jadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Kita tagih bersama-sama begitu ya. Oke, baik, Ya. kita akan jeda sejenak. Benar Kami sekali, akan Afi. segera kembali saat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami. Jakarta Memilih, dari warga untuk Jakarta.